Wara itu juga bagian dari tasawuf. Orang punya ilmu, dengan ilmunya lebih hati-hati, bukan malah sembarangan. Lebih berhati-hati. Man izdada ilman lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah tetapi tidak tambah kedekatan kepada Allah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah dari ilmunya itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لك يختلف قطع مطلقا أبدا وما تشاء أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن كنت وقف فلم تعرف وما وقعت ذبابة أبدا في جسم الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صحابة أجمعين والتابعين أولياء وعلماء الصالحين خصوصا مصنف هذا الكتاب نصائح العباد شيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والشيخ شهاب الدين أحمد بن حائط حاجر الأسقلاني ثم إلى أرواح من وقف وصدق وأمر وبنى هذا مصلى على الجهاد والمدرسة خصوصا كاجي عبد الله بن حسين كاجي محمد صديق بن حاجي سامين حاجي أرمن بن رئول محيب بن حاجي محمد مغلوب صعيب والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمين كن علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وأن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا الحاضرين التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على ما نوينا وعلى ما أسلفنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنور والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Hadirin, sa'imin, jamaah taklim subuh, sholat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidah. Bil khusus segenap pengurus musholla al jihad, panitia syiar Ramadan, ketua RW kita, juga tokoh kita Bapak Haji Hamdani. Hadir juga ketua musholla al amin Bapak Haji Abdul Ghafur. Alhamdulillah
dan yang lainnya yang tanpa tersebut. Namun insya Allah teriring doa untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbahagia sudah 7 hari Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur sehat sehingga kita dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah sampaikan usia kita sampai kepada Ramadan tahun ini. Karena banyak juga saudara kita yang ketika mau Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmatilah Ramadan yang sekarang kita hadapi. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa sampai lagi. 12 bulan ke depan Ramadan ini saja, wallahu a'lam. Apakah kita sampai di 30? Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai, mendapatkan Idul Fitri, dan mudah-mudahan bisa kita melanjutkan kehidupan kita pada bulan-bulan yang selanjutnya. Amin Allahumma amin. Di pertemuan pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima di dalam kitab Nasaihul Ibad, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disarahkan oleh Imam Nawawi Umar Al-Jawi, an Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, dan semoga Allah senantiasa memuliakan kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali memang kalimatnya agak beda. Kalau yang lainnya kalimatnya radhiyallahu anhu, tapi Sayyidina Ali, ulama-ulama menambahkan dengan kalimat wa karramallahu wajhahu. Di antara alasannya, Sayyidina Ali adalah sahabat yang sejak kecil sudah masuk Islam. Kalau Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu sudah agak tua baru masuk Islam. Ya, tapi Sayyidina Ali dari kecil. Kedua, ya, Sayyidina Ali tidak melihat kemaluannya. Ya. Kalau kita kan mulai demen banget lihat kemaluan kita. Ya. Yang ketiga, bahwa Sayyidina Ali disebut oleh Rasulullah sebagai babul ilmi. Ya. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu. Sayyidina Ali pintunya. Ya. Jadi saking begitu hebatnya Sayyidina Ali sampai Rasulullah bilang soal ilmu urusan Sayyidina Ali, orang alim. Dan ingat bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga yang lainnya. Kemudian sampai sekarang menelurkan keturunan-keturunan orang-orang soleh, para habaib Segaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Habsi, Al-Idrus, dan yang lainnya. Ya. Kita Al-Aba kita Al-Asoi Al-Menak sampai Al-Menak. Ya. Ya. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Ya. Beliau bilang la khaira fi salatin la khushu'a fiha. Tidak sempurna kebaikan di dalam salat yang salat itu tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Ya. Jadi kalimat la khaira, tidak ada kesempurnaan kebaikan. Artinya secara hukum fikih,
sholat kita insya Allah sah, tapi tidak berhenti pada sah saja. Ya, tapi kita ingin menjadi sholat yang memang berkualitas. Karena kita tidak ingin bahwa sholat kita di hadapan Allah nilainya tidak baik. Kita ingin nilai-nilai yang baik, nilai yang sempurna. Ya. Makanya masuklah yang namanya tasawuf. Ya. Jadi kalau kita sudah imannya sudah oke, harus syariat. Islamnya harus bagus. Tidak cukup iman Islam, tapi harus ada ihsan. Ihsan inilah tasawuf. Hukum sholat fikih kita insya Allah oke. Karena sesuai dengan rukun. Rukun sholat ada 13. Dari mulai kita berdiri dengan niat takbiratul ihram sampai kepada kita salam. Orang melakukan sholat dengan syarat, dengan rukun-rukun tersebut sah. Tetapi secara tasawuf ukurannya belum tentu menjadi sholat yang betul-betul sholat yang berkualitas. Kenapa? Ulama-ulama tasawuf memunculkan kalimat khusyuk di dalamnya. Khusyuk biasa kita sebut fokus, konsentrasi, atau ulama bilang as-sukun, at-tadallul. Ya. Khusyuk itu ya tenang. Tadallul merasa merendahkan diri. Atau dalam kalimat yang sedikit sempurnanya, ulama bilang sholat yang khusyuk itu sholat yang menghadirkan secara zahir dan batin, sehingga memunculkan kedekatan kepada Allah dan merasakan Allah itu dekat, sehingga jadilah sholatnya menjadi sholat yang baik dan sholat yang sempurna. Kita lagi sholat nih, kita ngerasa betul-betul lagi sholat, ada rasanya nih. Innamas sholatu, kata Nabi, sesungguhnya sholat itu tamassukun wa takhassuun wa takhadduun. Semuanya sholat yang berkualitas itu yang di dalamnya ada ketenangan batin, ada kekhusyukan diri, dan ada ketundukan diri. Fal khusyu' fi juz'in min as-salati wajibun laisa bisyartin kama qalahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Imam Nahrawi bilang bahwa khusyuk ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau Imam Syafi'i bilang sulit khusyuk, tapi yang paling wajib adalah khusyuk itu ketika takbiratul ihram. Ya, jadi kalau takbiratul ihram ini wajib khusyuk nih. Kenapa? Ada yang namanya qasad ta'ruf ta'in. Allahu akbar. Masuk tuh. Sahjaku sholat subuh 2 rakaat. Sholat fardu subuh. Sahjaku melaksanakan fardu subuh 2 rakaat. Namanya qasad ta'ruf ta'in. Mustaqbil kibati enggak apa-apa. Ya. Kemudian lillahi ta'ala enggak apa-apa yang dipakai. Ya. Rakaataini enggak apa-apa. Jadi usolli fardhu subhi, segitu aja paling wajib tuh. Ya. Kalau enggak ada itu enggak sah tuh. Gitu. Makanya masuk tuh yang namanya tasawuf nih. Harus khusyuk di situ supaya kenapa? Salat kita jadi benar. Kalau orang Allahu Akbar enggak ada niatnya, dia sholat tapi sholatnya tidak sah. Sholat 5 hari, 5 waktu 1 hari, 17 rakaat. Kalau sholat itu tidak diterima, alangkah menyesalnya kita ketika menghadap Allah. Sholat kita tidak dicondreng, tapi sholat kita disilat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Banyak orang nanti di hadapan Allah ketika berhadapan amal ibadahnya tidak diterima. Kenapa amilatun nasibah? Enggak standar syariat, enggak SOP, enggak MSI, kagak sesuai ketentuan.
Makanya ngaji menjadi wajib. Kenapa? Lagi-lagi jangan sampai amal ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang menghadirkan persembahan kita kepada Allah. Kalau yang kita persembahkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik, mohon maaf, kalau kita ngasih orang makanan, kemudian makanannya tidak enak, tetap orang itu nerima makanannya mungkin, tapi dia bilang, makanan begini dikasih kue, ya, yang begini dikasih, ya. Itu masih lumayan. Coba kalau langsung ditolak dia. Begitupun ketika kita menghadirkan kepada Allah sesuatu persembahan, sesuatu itu tidak layak, maka Allah tidak akan menerima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ayo belajar fikih. Fikih sudah oke, masuk tasawuf nih. Supaya sholat kita sempurna, artinya diterima oleh Allah dengan baik. Kenapa? Nanti amal ibadah kita yang pertama kali mendapatkan hisab insya Allah sholat kita nih. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu in soluhat naja wa in fasadat khoba wa khosir. Amal ibadah yang pertama kali nanti mendapatkan catatan hisab, perhitungan dari Allah, sholat kita. Baik, diterima kita selamat. Tidak diterima, maka kita akan rugi dan celaka di hadapan Allah. Karena pertanyaan orang yang masuk neraka kemudian dia kembali ke surga, pertanyaan pertama adalah masalakukum bis saqar, apa yang menyebabkan Anda bisa masuk dalam neraka? Jawabannya lam naku minal musallin, dulu aku tidak sholat. Bisa jadi dia sholatnya nggak benar, dianggap nggak sholat. Ayo ini belajar fikih, ya, ngaji sama siapa aja, ya, nggak harus dengan saya, sama siapa yang penting kita ngaji. Jangan sampai kita ngerasa ibadah kita benar, ternyata nggak benar. Jangan sampai nanti ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi nikmat, hidup kita menjadi enak, sebenarnya ukurannya adalah sholat. Kalau hidup kita nggak enak, nggak benar, perhatiin sholat kita. Perhatiin sholat kita. Ya, ini di jamaah kita saya mengenalkan Haji Hamdan, bukan pengusaha, bukan pemilik Indomaret, ya, bukan konglomerat, bukan apa dan sebagainya. Tapi sholatnya, munajatnya, malam jam 3 sudah bangun dan sebagainya, subuhnya rajin. Allah berikan kemudahan. Amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan, salat yang baik, Allah buka pintu kemudahan. Pokoknya Allah kasih mudah. Saya ingat ulama-ulama kita begitu kok. Mereka nggak punya kantor, bukan PNS, kerjaannya cuma BBM, modal mandir masjid. Cuman mobil ya punya, pergi haji ya sudah, umrahnya berapa kali. PNS belum tentu gitu, karena gali lubang tutup lubang. Hidupnya apa? Tenang. Lagi-lagi sholatnya betul-betul diperhatikan. Tapi orang nggak memperhatikan sholat, lihat kehidupan. Ya. Nasihat buat saya, buat kita semua. Yang pertama itu ya, yang kedua, wala khaira fi shaumin la imtina'a fihi minal laghwi. Tidak sempurna kebaikan di dalam melaksanakan ibadah puasa yang puasa itu tidak bisa mencegah dari hal-hal yang sia-sia. Ayil kalamil ladzi la faidata fi, yaitu diantaranya adalah banyak omongan-omongan kita yang memang tidak bisa terjaga. Makanya Nabi bilang, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atasi. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat dari nilai pahala puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Lagi-lagi fikihnya sah. Fikihnya sah.
Ya orang dia udah nggak makan nggak minum, ya sampai maghrib, fikihnya sah. Tapi di mata Allah pahalanya nggak ada. Kenapa? Tidak bisa menjaga riba, namimah, kadhibah, ya, yaminul ghamis, syahwat, ya. Kan tabdulus puasa itu menjadi batal, menjadi tidak bernilai. Ai tabdulu sawaba. Pahala puasanya tidak dapat, diantaranya kata Rasulullah 5 yang dikerjakan. Al-kadhibu, bohong, namimatu, ya, dia namimah, ngadu-ngadu, riba, yaminul humus, bersumpah palsu, wan nazratu bisyahwati, mandang dengan syahwat. Kita masih tahannya lapar haus, tapi ngomongin orang agak tahan. Ya masih kagak nih namanya. Kadang kalau udah ngomong sedep, tahu sedep. Apalagi temennya ini banget, apa ngompor ini enak banget. Iya emang begitu dia. Aduh. Iya tuh yang repot selalu tukang kipas sama tukang kompor. Iya, kita bisa bilang kata Rasulullah. Bila mana ada orang busuk ngomong-ngomonginnya nggak benar, kata Rasulullah, kul inni shaimun, inni shaimun, inni shaim. Katakan aku puasa. Kita bisa kan ketika kita lagi puasa, ada orang ngomong inni shaimun, lagi puasa. Itu nggak gampang tuh ngomong gitu tuh. Setan bilang, ya ngomongan enak tuh, mantep tuh, gurih, lanjutin. Nggak bisa kadang ngomong maaf lagi puasa nih, nggak ngomong-ngomongin gituan gitu. Ya. Jadi sempurnakan puasa kita, ya, dengan cara ayo jaga kualitas puasa kita. Makanya puasa 3 nih. Ada saumul awam, puasa orang umum yang hanya dia nahan lapar haus dan berhubungan suami istri. Ini puasa kelas paling rendah. Kita harus naik tingkatannya yang kedua nih, saumul khawas, puasa yang berkualitas, istimewa. Kenapa? Namanya saumul jawarih. Anggota tubuhnya ikut puasa nih. Mulutnya puasa, matanya puasa, ya, ikut puasa nih. Gitu. Nggak mau ngomongin orang. Ya. Yang paling mantap lagi adalah saumul qalbi. Bukan hanya lapar haus, bukan hanya anggota tubuh, hatinya pun ikut puasa. Hanya dia ingat Allah terus. Jadi ayo nih kita jadikan puasa kita berkualitas, masuk tasawuf, ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah. Sayang kita nahan lapar, taat banget kita loh, dari mulai subuh sampai kita maghrib kita nggak mau makan, nggak mau minum. Padahal kalau kita mau minum bisa di kamar, kita tinggal minum doang kok. Ya, memang ketaatan kita kepada Allah luar biasa. Tinggal kita jaga hal-hal yang bisa menjadikan pahala puasa kita hilang. Sayang kalau ini, ya. Masih 23 hari lagi kita lebaran. Panjang. Masih banyak ya. Jadi masih 23 hari lagi kita puasa. Ya. Jadi ayo jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Ya. Jangan hanya puasa-puasa aja, sayang, gitu kan ya. Apalagi Ramadan ini betul-betul, wah, kita betul-betul ayyab antakuna himmatuhu ahsanal amali. Bahwa kita berorientasi niat bahwa Ramadan ini saya pengen jadikan Ramadan yang terbaik. Mungkin Ramadan kemarin saya belum ini, sekarang saya akan lakukan. Ightanim hayataka qabla mautika. Saya akan gunakan kesempatan Allah kasih hidup saya sekarang. Saya mau gunain betul-betul. Ya, tarawih kagak mau kalah. Ya, tahajud walaupun cuma 2 rakaat malam nggak mau tinggal. Duha
Yang tadi 2 jadi 4 jadi 6. Quran pengen hatamin. Perkara tinggal hatam nggak apa-apa. Imam Syafi'i hatam bisa 60 kali hatam. Pagi sekali, malam sekali. Kadang kita malu nih, ulama-ulama kita. Minimal kita sekali sebenarnya hatam. Kalau sekali hatam, kita harus 1 hari, 1 day, 1 juz. Jadi setiap sholat kita harus 2 lembar. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Kalau enggak kita ketinggalan. Sudah 7 hari ini kita harus sudah 7 kali hatam. Susah Sat, ya udah setengah juz. Susah juga Sat, ya udah selembar. Ini Quran bukan perkara yang gampang nih buat dibaca. Ilmunya sebenarnya Allahumma paksain. Ya kita mau tahajud, kita mau doa, kita mau hatam, kita mau macam-macam di Ramadan, ilmunya adalah Allahumma. Kalau gak dipaksa gak bisa. Sama Ramadan yang berjalan 30 hari Allah paksa kita. Makanya kita namanya mukallaf. Orang yang dipaksa dengan hukum agama. Kalau Ramadan ini sunnah, saya yakin gak ada yang puasa. Senin Kamis saja kagak puasa. Kenapa? Sunnah kan? Arafah sunnah kan? Emang enakan ahlul hisab sama ahlul gowa. Enakan mau gini ngerokok. Tapi kita taat tuh 30 hari luar biasa. Ya, sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar, kami tunduk. 30 hari kita puasa. Luar biasa. Dipaksa oleh Allah. Tapi ada juga orang yang puasa tapinya bukbernya zuhur. Lihat deh coba di jalanan. Di depan rumah makan, saya bingung ada motor 5-10 zuhur. Orang bukber kan maghrib. Hah? Iya, rumah makan mau pakai hordeng. Aduh ya Allah ya. Kadang kita suka ketawa juga gitu. Sekarang yang dihormati bukan orang yang puasanya. Orang yang gak puasa kudu kita hormatin. Kan lucu. Dulu ulama-ulama kita hormati orang yang puasa. Sekarang orang yang nggak puasa jadi kebalik. Ya emang sinetronnya emang gitu ya. Zaman edan. Zaman kebalik kan ini. Ya orang yang pakai jilbab, pakai cadar, pakai ini sebagainya dilecehkan. Ninja lah, teroris lah. Tapi orang yang pakaiannya rok mini, hot pants, sepang, dia bilang ini dijempolin. Aduh, saya bilangnya zaman degradasi moral itu sangat turun gitu juga. Ya, degradasi moralnya sudah sangat turun. Ya, kualitasnya sudah semakin menurun. Saya nggak tahu nih 20 tahun ke depan, ya generasi kita, ya generasi kita 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan saya nggak khawatir kualitasnya kalau betul-betul nggak dijaga. Kemudian yang ketiga, la khairu fil qiraati lil Qur'an la tadabbura fiha. Tidak sempurna kebaikan di dalam baca Quran kecuali dengan cara menjaga kaidah-kaidah Quran, mengamalkan Quran dan sebagainya. Ya, kita baca Quran, ya nggak boleh salah-salah. Ada tajwid, ya, ada macam-macam. Sebenarnya kita baru cuma bisa baca Quran doang nih. Belum kita masuk dalam keilmuan-keilmuan Quran. Ada qiraah sabak namanya. Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Kita hafaz, yang kita baca adalah qiraah hafaz. Standar biasa nih. Masih ada 6 yang belum kita tahu. Makanya kalau ada orang baca jangan disalahin dulu. Bisa jadi dibaca qiraah sabak yang lain. Ada orang yang nggak ngerti, ngalahin orang mulu. Ya, iya ada orang yang dia tahunya baru A doang, kagak tahu B, C, D, E, F, Z, nyalahin orang jadinya. Ya. Kita coba lihat dulu, ya, dia baca kira apa dan sebagainya, tajwidnya, ya. Pokoknya hal-hal terkait Al-Quran. Ayo kita, ini terutama imam nih.
ya imam rawatib. Ya. Silakan baca tadwir, nggak apa-apa. Ini tarawih baca tadwir nih. Bacaan Quran ada 4 modelnya. Ada tahqiq. Alhamdulillahi rabbil, itu tahqiq namanya. Ada tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketiga ada yang namanya tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang hadar, lebih cepat lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu biasanya orang-orang penghafal Quran buat ngapalin. Buat ngapalin kan nggak bisa lama-lama, harus cepat. Tapi dia bisa kaidahnya. Tinggal di sini nih tadwir, ya. Lama enggak, cepat enggak, sedang-sedang aja. Kalau lama nantinya anak mudanya pada pindah musola nih. Nanti kadang narik gerobak katanya. Ya lama juga jangan, kecepatan juga jangan. Orang tua kakinya pada teklok. Ya sedang lah. Tinggal kita baca saja pakai yang namanya waslul jami. Saya lebih konsen ke Fatihah nih, saya lihat-lihatin. Ya, karena Fatihah itu wajib. Jadi silakan baca qatul jami, semuanya diwasal silakan kalau kuat. Ya. Jangan dia wakaf, tapinya dibacanya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sebenarnya nggak bagus. Kalau mau baca wasal ya wasal lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap kaidahnya dipakai. Jangan dia putus tapi nyambung. Ya, putus lagi, nyambung lagi. Ya, jangan. Ya. Jadi wasalkan huruf apa? Huruf akhirnya dihidupkan. Sama baca qulu. Silakan baca qulu, mau dilanjut enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalimat ahadun boleh disambung tapi muncul nun kecil. Nun wasal namanya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting kaidahnya apa? Ya, jangan sampai nantinya orang dengarnya kurang enak dengarnya. Ya. Ya, baca, lihat dia ke Quran. Oh, ini padu wasal begini. Utama ya, cepat boleh. Tapi tetap standar kaidahnya jangan sampai hilang. Terutama Fatihah ya. Ya kasarnya nggak baca surah sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ekstrim. Oh diajar nggak baca surah. Kan sunnah. Lagi-lagi sempurnanya sholat tidak akan surah. Bilal sama juga nih, ya Bilal yang baca yang qasidahnya yang enak, gitu kan ya. Kemudian ketika witir itu sebenarnya bukan hadza rahimakumullah. Ya, salatu tarawih ajarakumullah. Salatul witri kan gitu kan ya. Terakhir kan gitu kan ya. Sallu sunatan minal witri, bukan hadza rahimakumullah tapi ajarakumullah atau asabakumullah. Allah berikan pahala kepada kalian. Ya, Quran nih ya. Kita bacalah minimal sehari kita baca walaupun gak hatam. Jangan sampai bulannya Quran tetapi kita jauh dari Quran. Standarnya ya gak harus hatam, tapi kalau hatam lebih baik. Kemudian la khaira fi ilmin wala wara'a, tidak sempurna kebaikan ilmu yang di dalamnya tidak ada wara'. Wara' itu juga bagian dari tasawuf. Orang punya ilmu, dengan ilmunya lebih hati-hati sebenarnya. Bukan malah sembarangan. Lebih berhati-hati. Man izdada ilman lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah tetapi tidak tambah kedekatannya kepada Allah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah dari ilmunya itu, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak makin dekat kepada Allah tapi makin jauh. Ngaji tapi malah ilmunya nggak manfaat.
itu makin jauh dari Allah. Jadi ngaji kita amalin, minta dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ya, ngaji nggak usah tinggi-tinggi, tafsir pun tinggi banget tafsir. Orang dulu ngaji nggak tinggi-tinggi, ya ngajinya ngaji babul insan, sifat 20, tapi orang dulu tidak pintar. Kenapa? Ilmunya dipakai, bukan buat gaya-gayaan. Ya. Kita juga ilmu nggak harus banyak, tapi ilmu manfaat bagi kita. Sholat kita benar, akhlak kita bagus. Gitu. Itu sebenarnya. Maka munajat saya ketika munajat saya nggak banyak-banyak, minta doanya nggak banyak-banyak. Ya. Saya minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nar. Minta yang kedua jamil nabil afiyati wassalam. Minta sehat dan selamat ya Allah. Tiga mintanya apa? Allahumma ja'alna wa ahla baitana min ahli ilmi wal khair. Ya Allah, jadikan anak kami, istri keluarga kami jadi orang ahli ilmu, orang yang baik-baik, orang soleh dan solehah ya Allah. Minta ridho Allah, minta banyak umur sehat dalam ibadah. Minta anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Itu aja. Semua rezeki kita akan nanti ikut tuh kalau kita udah begitu kok. Ketakwaan, kebaikan, pasti rezeki kita akan ikut kok. Ya. Makanya saya doa juga nggak baca Allahumma inna bisa apaan sih Allah. Karena orang mau doa benar-benar pengen cari duit. Doanya kenceng-kenceng banget. Maksudnya, Allah kalau siksa ini atas kami turunin Allah. Kata Allah, lu maksa gue. Lalu di bumi, saya jarang baca doa itu. Saya minta menjadi orang baik-baik aja. Ya Allah, jadikan kami orang baik-baik, orang ahli ilmu, orang soleh. Kalau udah begitu, udah jadi soleh, udah jadi orang baik-baik, udah orang jadi pandangan Allah, itu rezeki akan ikut semuanya. Ya. Doa panjang mau kita baca doa. Lu baca doa, iya. Kadang tahu, kadang tahu. Ya. Ayo ya, ilmu menjadikan kita lebih hati-hati. Jangan kita sembarangan. Ya. Lagi udah ngaji, lagi orang majlis, ya, lagi imam, gitu. Hati-hatilah, gitu. Dari pakaian segala macam. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang bilang, begitu. Kemudian yang ke wala khairu fi ikhwatin lahib zofia. Tidak ada kesempurnaan kebaikan di dalam persaudaraan, pergaulan lahib zofia yang tidak saling menjaga. Ayo kita saudara, kita kerabat, kita berkumpul di sini. Ini kenikmatan yang luar biasa. Hidup kita akan hampa tanpa sahabat. Hidup kita nggak enak kalau kita nggak berteman. Coba ya, ente di rumah aja, nggak kemana-mana, puyeng, lihat bini lagi, anak lagi, puyeng. Yang bikin kita senang kan ada sahabat-sahabat kita. Silaturahim, betul, silaturahim. Dan itulah konsep rezeki kita gampang. Dari gara silaturahim ada aja rezekinya. Ya. Jadi gampang hidup kita. Beneran. Ya. Makanya dalam pertemanan harus dijaga baik-baik nih keharmonisannya. Saling menasehati, saling berbagi, saling enak, jangan baperan. Baru ngomong gitu aja, marah bertahun-tahun. Aduh, ya, di musola nggak boleh orang tegur dikit, ngambek kagak ke musola lagi ya. Yang rugi dia. Kalau orang ngingetin kita berterima kasih, alhamdulillah udah ngingetin. Ya, berarti dia perhatian sama kita. Perhatian sama kita. Coba kalau orang cuek aja, nggak sayang sama kita. Bodoh amat, gue mau gimana kayak belapah lu kata orang. Kagak enak kita digituin orang tuh, belapah lu, rasain lu sendiri, gak usah bodoh. Tapi kalau kita bersahabat, berteman, kita saling mengingat, enak gitu. Makanya saya ketika khutbah, saya selalu bertanya, gimana tadi saya, kelamaan gak? Gimana materi saya? Karena saya mau orang itu penting untuk diberikan satu masukan-masukan. Oh gak kelamaan Ustaz, sedang materinya bagus. Saya selalu bertanya. Sama kalau ngaji ada orang-orang yang saya tanya. Tadi saya ngaji gimana isi materi. Saya gak mau habis ngaji orang bilang ini ngaji begitu. Saya gak mau tuh begitu. Apaan tuh kan?
ceramah begitu ya, kalau saya mubazir. Mendingan diem. Kan mendingan diem. Ketika pembicaraan kita tidak punya manfaat nilai apa-apa, mendingan kita diam. Saya pengen ngaji, tercerah hati orang, pikiran ketika selesai di rumah berpikir untuk kebaikan supaya lebih baik. Itu namanya sahabat, namanya teman. Kan guru, saya sebagai guru, tapi juga sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai anak dari orang-orang tua. Ini saya anggap orang-orang tua. Yang sebaya saya anggap sebagai teman-teman saya semua. Ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi persahabatan kita, ayo kita kuatkan kesilaturahmi kita. Kemudian wala khaira fi ni'matin la baqa fiha. Tidak sempurna kebaikan nikmat itu yang memang nikmat itu tidak lama. Kita pengen nikmat itu kan Allah kasih nikmat kita kan terus gitu kan ya. Sehatnya terus. Duitnya terus gitu. Sehat sama duit itu penting banget ya. Orang sehat nggak punya duit lemes. Ya, orang sakit punya duit juga lemes juga. Apalagi sakit nggak punya duit lemes banget itu udah. Double. Ya Allah, kita pengen ya Allah sehat badan, sehat hati, sehat kantong. Udah deh, duit gesit. Bil fulus mulus. Laisa duit sakit. Kita minta rezeki yang halal yang barokah. Yang terakhir nih, wala khairu fi du'aila ikhlasa fiha. Tidak ada kebaikan atau tidak sempurna kebaikan doa yang tidak ikhlas. Ya. Jadi doa yang ikhlas lah, minta kepada Allah juga yang ikhlas. Minta kalau yang mau banyak. Kalau saya sih minta nggak banyak. Ya, saya minta fokus apa yang saya minta, berapa saja, cuma dikuatin mintanya. Dan mintanya betul-betul. Ya. Karena pokoknya kita minta bimbingan sama Allah, kita minta yang kita pengen kita minta aja sama Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kita curhat sama Allah. Ya Allah, ini gini banget kok ya Allah. Kagak apa-apa. Orang kita sendirian jangan di sini. Jangan diimam ngomong begitu. Ya Allah. Kita jam 3:30 nih, jam 3 bangun, kemudian kita munajat setengah jam kita minta. Ya Allah minta 1, 2, 3, cuma dikuatin minta itu. Terutama minta ya kayak akhirat lah atau anak-anak kita supaya soleh. Kalau urusan dunia kita sebenarnya minta kita jangan kencang-kencang banget. Allah kasih kalau sudah kekuatan takwa sudah dikasih. Ya. Terus doa kita yang nyambung. Kemudian ikhlasnya itu jangan sampai nantinya ya pendek banget, jangan lama juga jangan. Imam juga harus ukur juga doanya jangan lama-lama. Ya. Orang udah angkat tangan turun lagi. Turun lagi. Orang bilang tebak habis ini robannya udah belum. Tadi jadi nggak ikhlas. Robananya kebanyakan. Saya suka bilang robananya cukup 3 saja atau 2 saja. Sholawatnya di depan 1 saja. Kadang ada orang yang sholawat bagus, tapi buat sholawat sendiri aja kalau yang banyak. Tapi kalau lagi banyak orang, sholawatnya cukup 1. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, materi doanya, kemudian robananya nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Ya pembinaan kita sebenarnya nggak harus banyak-banyak, tapi ikhlas. Keikhlasan makmum atau jamaah terukur dari suaranya kelihatan ikhlas. Kalau aminnya sih, amin. Itu keikhlasan terukur. Tapi kalau sudah mulai lama, gentakannya ada gigi 2. Amin. Itu sudah gentak gigi 2 tuh. Berarti masuk gigi 3. Kalau metik masuk yang 2 atau L, amin. Itu sudah mulai keikhlasan, sudah mulai nggak ikhlas. Ya, itu namanya amin meminta supaya cepat ya Allah amin banget. Kalau amin kan artinya kan amin, artinya kan ya Allah terimalah doa. Tapi kalau amin yang cepat ada gentakannya, aminnya artinya berubah. Cepetan deh lo. Jadi jadikan jamaah itu jadi ikhlas dengan doa kita. Ya. Kalau kita doa sendiri terserahlah, kita panjang lebar terserah. Apalagi sambil nangis, waduh luar biasa tuh. Fafadat ainahu. 7 orang termasuk orang yang ketika dia berdoa air matanya turun di hadapan Allah.
air matanya dihargai oleh Allah dengan surga. Nah, nangis nggak gampang nih. Mau nangis buaya. Nangis tuh nggak gampang. Coba deh, munajat ya nangis deh. Ya Allah, begini banget ya Allah. Ya Allah, pokoknya kita minta sama Allah. Tapi kita coba nangis deh, belajar nangis. Bisa nggak kita coba? Hah? Susah. Haji Hamdani aja biasa munajat susah dia. Ya. Kalau mau nangisnya cepat, ya sujud, ya kaki kita agak melonjak sedikit, dincet ame bangku. Coba deh, kita nggak sujud atau sujud, kita belajar deh. Belajar apa? Belajar kita coba menjadikan diri. Tadarruk namanya, takhusyuk di hadapan Allah tuh kalau melihat orang. Makanya kita Ramadan dikasih apa sama Allah, ya Allah, bagus sudah boleh pada dekat lagi nih. Nanti Ramadan lu pada jauh lagi nih. Allah pengen deket tuh sebulan, 12 bulan kita nggak deket sama Allah. 40 menit cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Fatihah, semoga sehat, panjang umur dalam taufik hidayah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mati kita husnul khatimah. Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syarril Fatihah bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa ahla baitina wa jama'atina min ahlil ilmi wal khair. Dawam ya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub.